Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Persoalan daftar pemilih merupakan persoalan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemilu. Mengingat penyelenggaraan pemilu merupakan saluran dari penyaluran hak-hak kedaulatan rakyat tersebut. Tentu bagaimana keberadaan daftar pemilih ini dan persoalan-persoalannya perlu dan menarik tentunya untuk kita bahas sore ini bersama dua narasumber yang tentu tidak asing lagi. Pertama telah hadir di studio TVRI Jambi Komisioner KPU Provinsi Jambi, Bang Fahrul Razi. Assalamualaikum, selamat sore, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik, pemirsa. Ketemu lagi ya? Tentulah ya, kita bahas politik terus untuk setahun ke depan. Pemirsa juga telah hadir di studio TVRI Jambi, Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi, Pak Nirwan Ilyas. Assalamualaikum, selamat sore, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Iya, baik. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi berkaitan dengan persoalan daftar pemilih, khususnya di Provinsi Jambi. Baik, saya ke Bang Paul nih. Bang, sebelum bicara masalah persoalan-persoalan ya, masyarakat ini kan masih banyak mungkin yang belum memahami dan mengetahui bagaimana proses sebenarnya sebuah daftar pemilih itu terwujud gitu. Munculnya daftar pemilih itu prosesnya seperti apa? Ya. Baik, terima kasih Bung Doni. Ya. Jadi memang membahas soal daftar pemilih ini memang hal yang menarik dan seksi memang. Ya. Apalagi setiap hajatan pemilu maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Ya. Jadi memang ada daftar pemilih ini bukan serta-merta muncul. Ya. Langsung muncul, langsung KPU tetapkan sekian, tidak. Tentu ada beberapa proses kan. Ya. Yang pertama itu dari DP4. DP4 ini daftar pemilih potensial penduduk ya Pak Kadis ya. Ini yang diserahkan oleh pemerintah kepada KPU. Okay. Nah, KPU ini yang disebut data kependudukan itu. Data kependudukan. Tapi potensial pemilih. Ya, data potensial pemilih penduduk. Di DP4 itu termasuk DP4. juga nggak misalnya yang tidak termasuk misalnya anak-anak seperti apa gitu? Jadi DP4 inilah orang yang potensi memilih nanti pada hari H. Iya. Ketika berarti dia sudah di-screening juga sudah oleh di-screening oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu sudah men-tracking mana yang nanti usia pada tanggal 14 Februari 2024 itu yang usianya 17 tahun. Nah, inilah DP4 namanya. Iya. Kita juga punya daftar pemilih berkelanjutan. DP4 dengan DPB ini kita sinkronkan jadi satu. Iya. Kita sinkronkan jadi satu. DPB ini berasal dari daftar pemilih tetap terakhir. Oh, tapi bukan dari DP4. Bukan DP4. Okay. Jadi DPB ini dari DPT terakhir. DPT terakhir. Maka DPB ini daftar pemilih berkelanjutan ini kita membersihkan DPT terakhir. Apakah ada yang masih MS, apakah ada yang TMS gitu. Termasuk seperti meninggal dunia. Iya, yang meninggal dunia kita tracking, maka muncullah namanya DPB. Dan ini dalam Undang-Undang 7 ada namanya daftar pemilih berkelanjutan. Dan itulah tugasnya dari KPU. Secara periodik itu dilakukan? Iya, setiap bulan. Kalau KPU kabupaten kota itu setiap bulan KPU provinsi itu 3 bulan sekali melakukan update data pemilih mulai dari DPT terakhir maka muncullah DPB. DPB dan DP4 kita sinkronkan maka dinamakan daftar pemilih. Daftar pemilih inilah yang dilakukan oleh Pantarli melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit yang sudah dilakukan yang tahu coklit. Nah, dicoklit lah, turunlah ke Pantarli, petugas kita turun ke itu setelah masyarakat. Sinkronkan sudah DPB kita dengan DP4 tadi? DP4 dan DPB disinkronkan, namanya menjadi daftar pemilih. Daftar pemilih ini dilakukan coklit, ya kan? Sudah dicoklit, maka kita tetapkan menjadi namanya DPS. Daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara kita proses lagi namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan. DPSHP. DPSHP. DPSHP akhir, maka DPSHP ini kita lakukan lagi perbaikan, maka dinamakan DPSHP akhir. Oh, 2 kali DPSHP ya. Sudah DPSHP akhir, maka jadilah namanya daftar pemilih tetap. Apa yang disebut sebagai DPT apa gitu yang disebut oleh DPT. Nah, sebenarnya perlu juga masyarakat tahu ini, Bang. Sebenarnya sering miss-nya itu ada di mana? Dalam tahapan mana kebanyakan itu? Ya, jadi pemahaman yang perlu diketahui oleh masyarakat, oleh pemilih itu adalah bukan berarti ketika pemilih ataupun masyarakat tidak masuk dalam DPT itu tidak bisa milih. Di situ persoalan penting yang harus diketahui. Jadi pemahaman itu yang harus kita sampaikan, bahwasanya
Orang yang tidak masuk dalam DPT dan dia punya hak untuk memilih, itu ada salurannya. Sepanjang memenuhi syarat undang-undang Sepanjang sebagai dia pemilih, memenuhi syarat kependudukan. Karena basis DPT kita ini adalah de jure. Mungkin dari pemerintah dalam menyusun data kependudukan juga basisnya kan de jure juga kan. Ada KTP misalnya kan. Nah, basis kita juga de jure kan. Maka DPT itu basisnya adalah de jure. Orang yang mempunyai data kependudukan. Dalam hal ini adalah KTP elektronik. Nah, kalau orang yang tidak masuk dalam DPT, maka ada saluran. Itulah yang namanya daftar pemilih khusus, DPK. itu ya. Jadi DPK ini adalah orang yang tidak masuk dalam DPT, dia bisa milih dengan menggunakan KTPL. KTP elektronik. KTP elektronik. Bagaimana jika tidak? Itu dia. Nah, atau dia mau masuk dalam kategori pindah milih, daftar pemilih tambahan DPTB. Jadi orang DPTB ini orang yang masuk dalam DPT, dia mau pindah milih. Tidak memilih di lokasi. Tidak memilih di DPT asal. DPT asal, alamat DPT asal. Maka dia mau pindah milih, maka itu nama masuk dalam kategori DPTB. Dan inilah yang sekarang masih kami susun. Mana yang pemilih potensi DPTB dan pemilih yang DPK. Karena kita DPT ini tidak bisa berubah lagi. DPT ini tidak bisa kita tambah dan kita kurangi lagi. Karena ini sudah ditetapkan baik tapi secara ada solusi ini tadi di DPTB gitu ya. Nah, tentu ada beberapa persoalan yang menarik. Ini ada beberapa persoalan yang salah satunya adalah daftar pemilih potensial non KTPL. Ya, itu dia. Yang itu masuk dalam DPT. Artinya apa? Pemilih yang sudah masuk dalam DPT tapi belum memiliki KTPL, kartu tanda penduduk elektronik. Nah, berapa jumlahnya? Kalau data pasca kita penetapan DPT untuk Provinsi Jambi, DPT kita itu kan 2.676.107 pemilih. Dari 2,6 juta itu ada 94.194 yang pemilih yang belum memiliki KTP. KTP elektronik. KTP elektronik yang ada di dalam DPT. Nah, itu gimana? Nah, kita akan membangun, kita dorong teman-teman KPU kabupaten kota, termasuk di Kota Jambi. Kita ada data misalnya di Kota Jambi itu ada sekitar 2.501. Dia masuk di DPT tapi tidak memiliki KTP elektronik. Belum memiliki KTPL. Belum memiliki. Karena memang kita kan di dalam itu kita mengidentifikasi pemilih yang berusia rata-rata pemilih potensial non KTP ini adalah pemilih yang belum berusia 17 tahun. Yang nanti pada tanggal 14 Februari baru berusia 14 tahun. Maka sekarang yang belum mencukupin usia 17 tahun memang belum dikeluarkan KTPL-nya. Itu kan? Nah, itu yang mayoritas dari 94.000 itu adalah pemilih pemula, pemilih baru. Mereka sebenarnya belum berusia 17 tahun. Sekarang belum 17 tahun. Tapi nanti 14 Februari usianya 17 itu tahun. Yang salah satu yang masuk dalam angka 94.000 94.000 tadi. termasuk pensiun. Pensiun kan? TNI Polri. Sekarang dia masih aktif statusnya TNI Polri. Ya kan? Tapi pada tanggal 14 Februari dia tidak lagi status sebagai TNI atau Polri. Artinya hak dia untuk memilih ada. Nah, itu juga kita akomodir dalam Maka dia DPT. masuk dalam DPT tadi. Maka dia masuk dalam DPT. Nah, pada umumnya banyak mayoritas itu. Nah, sekarang kita bangun komunikasi dengan pemerintah dalam hal ini Dukcapil. Nah, per Juli ini kita sudah ada progres. Ada beberapa kabupaten yang sudah melaporkan ke kami ke KPU provinsi. Itu sudah ada bulan Juli ini 1.503 yang dari 94.000 itu yang sudah melakukan perekaman itu 1.503. Tapi itu belum karena memang ini masih dalam proses ya. Kita terus mendorong Dukcapil dalam hal ini untuk jemput bola melakukan proses perekaman. 94.000 kita punya data, by name, by address-nya kita punya. Lengkap ya. Dan itu sudah melalui KPU RI sudah teruskan ke Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri untuk diteruskan ke Dukcapil seluruh Indonesia untuk melakukan jemput bola, melakukan proses perekaman. Tapi prinsipnya Pak Doni, ini kita tetap
orang yang tidak masuk, orang yang masuk DPT yang belum memiliki KTP bukan berarti dia tidak boleh memilih. bukan berarti hak pilihnya hilang. Oke. Tidak. Karena memang cukup nanti dengan kalau memang KTPL-nya tidak ada, belum selesai, maka cukup nanti dengan kartu keluarga. Karena basis kita DPT itu ada NIK. Karena di KK juga ada NIK kan. Sekalipun belum memiliki KTP elektronik. Sekalipun dia belum memiliki KTPL. Tapi tapi kita tetap mendorong Dukcapil agar jemput bola memaksimalkan 94.000 ini untuk dilakukan proses pencetakan dan perekaman KTPL. Baik. Saya ke Pak Nirwan. Kalau Kota Jambi sendiri, Pak, yang tercatat hari ini gitu, yang belum memiliki KTP elektronik. Ya, makasih. Berdasarkan berita acara pleno KPU tadi sudah sampaikan, 21 Juni itu kita kondisinya 2.501. 2.501 Iya, untuk Kota Jambi. tapi kondisi hari ini tinggal 1.774. Oh, sudah lebih kurang ya. 750 yang sudah diselesaikan. Memang kami tidak turun ke sekolahan dalam 2 bulan ini. Karena kemarin kan pas libur kan. Oh ya, libur ya, semester. Insya Allah mungkin nanti kami mulai Agustus kami turun lagi ke SMA untuk perekaman. Nah, kalau dalam temuan itu memang banyak karena mereka itu pemilih pemula atau memang sebenarnya masyarakat umum juga yang memang belum memiliki KTP elektronik, Pak Nirwan? Betul. Memang kalau dasar data kami, kalau sampai nanti untuk Pilgub nanti, itu semuanya 14.000 orang yang harus nanti direkam dan diinikan terbitkan KTP elektronik. Iya, 4.000 orang nanti sampai pemilihan gubernur daerah nanti. Nah, kalau di luar daripada itu saya pikir clear ya bahwa mereka orang yang nanti pada hari H pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah akan memiliki hak suara. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang sebenarnya pada prinsipnya telah memiliki hak suara, gitu ya. Artinya sudah lebih dari 17 tahun, tapi memang belum memiliki KTP elektronik. Apakah juga terdapat kasus-kasus seperti itu? Kejadian seperti itu? Ada memang kami temui beberapa penduduk, pada umumnya yang orang-orang tua, orang-orang yang lansia, gitu. Dia biasanya itu KTP-nya KTP yang model lama itu, yang manual, yang kertas itu kan. Nah, sementara itu kan belum masuk ke data SIA. Nah, sekarang sehingga kan berpengaruh ke DP4 tadi. Iya, berpengaruh tidak itu? Pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh. Itu dia persoalannya. Nanti saya akan dalami lagi persoalannya. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan juga terhadir di studio TVRI Jambi Bang Al-Mutakin, Komisioner KPU Kabupaten Muara Jambi. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Baik, sebelum ke Abang saya mau ke Pak Nirwan dulu nih. Kita sedikit terpotong tadi Pak berkaitan dengan itu. Ini kan persoalan yang tadi Anda sudah membahas berkaitan dengan masyarakat pemilih, daftar pemilih yang potensial begitu dan beberapa persoalannya. Tapi kan berbicara tadi kita sempat membahas tadi termasuk juga di break tadi terkait mengenai ini kan persoalan dalam regulasi hari ini kan berbicara tentang fisiknya KTP elektronik. Nah, bagaimana dengan kendala-kendala yang mungkin juga ada dalam hal itu? Mohon maaf, ini menyangkut terkait mengenai KTP elektronik tadi. Oh iya. Memang saat ini kami Kota Jambi sudah hampir 2 bulan ini. Di 2 bulan itu menghentikan dulu sementara untuk pencetakan KTP yang perubahan data. Misalnya yang dulu kelurahannya A menjadi kelurahan B, bukan kelurahan. Kita hentikan karena memang keterbatasan belangko KTP di kementerian. Nah, kami hanya khusus untuk saat ini yang mencetak KTP itu adalah yang untuk pemilih pemula. Fokusnya ke sana ya? Iya, fokus pemilih pemula. Kemudian dengan KTP yang hilang atau rusak berat. Nah, sementara yang untuk perubahan data, contoh mungkin ada perubahan status dari bujangan menjadi nikah, kemudian dari pekerjaannya A menjadi B, kemudian alamatnya yang berubah. Nah, kami sekarang ini mengarahkan mereka itu mengupload ID KTP digital. Nah berkaitan ini juga penting juga Pak. Ini kan berkaitan juga ke DPT nanti terkait mengenai warga pindahan ke Kota Jambi misalnya.
Kalau pindahan ke Kota Jambi, jadi yang wajib itu dia harus merubah kartu keluarganya. Oke. Ya. Jadi kalau kartu keluarganya sudah dipindahkan ke Jambi, otomatis dia sudah jadi warga Jambi. Walaupun KTP-nya belum dicetak, itu tidak masalah. Intinya dia sudah masuk ke SIA database di Jambi. Itu aja. Ya, baik. Saya ke Bang Al-Mutakin nih. Kalau di Muara Jambi sendiri, Bang, tadi kita sudah sempat membahas di beberapa case, termasuk di Kota Jambi itu terkait mengenai masih ada ini. Tapi memang walaupun ini kan bicara pemilih potensial. Nah, kalau terkait mengenai di Muara Jambi juga sendiri berkaitan dengan daftar pemilih, warga yang memiliki daftar yang masuk dalam daftar pemilih tapi belum memiliki KTP elektronik. Apakah ada temuan juga? Ada. Kita pada saat penetapan DPT kemarin ada sekitar 6.282 yang 6.000 luar biasa ya? Ya, itu yang belum memiliki KTP elektronik kan, yang artinya pemilih potensial yang non NKTP. Tapi kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kadis Dukcapil Muara Jambi, artinya sudah ada progres, Pak. Sudah ada progres, itu 1077. 1007. Ya, hasil apa ini istilah mereka itu jemput bola. Mereka ke kecamatan, ke desa-desa. Artinya apa? Di desa misalkan di lokasi itu nanti dikasih pemberitahuan bahwasanya di sini ada kita melakukan perekaman. Nah, dengan catatan ini perekaman dulu. Perekaman dulu. Nanti kalau ini yang 1077 ini baru perekaman. Baru perekaman. Okay. Ada juga yang sudah di print juga ada, tapi intinya itu progresnya sudah 1077. Terus ditambah lagi kemarin katanya ada juga pakai mesin yang dari provinsi itu ada sekitar ya 87. Itu sementara. Baik. Ya. Kita sapa lagi dulu, ini juga telah bergabung bersama kita Kepala Kadis Dukcapil Provinsi Jambi, Pak Arif. Assalamualaikum, selamat sore, Pak. Apakah sudah bergabung bersama kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Maaf baru bisa bergabung. Selamat sore, Pak. Baik, mungkin sudah mencermati juga tadi ini berkaitan dengan KTP elektronik dan daftar pemilih, Pak. Nah, kondisi hari ini kan masih ada beberapa orang yang satu dalam kondisi dia masuk dalam daftar pemilih tapi belum memiliki KTP elektronik. Yang kedua adalah pemilih potensial yang pada pemilu 2024 itu akan masuk dalam daftar pemilih. Tetapi juga tentu akan berbicara tentang sejauh mana mereka memiliki KTP elektronik. Nah, dari kendala-kendala juga di kabupaten kota gitu. Nah, kalau di provinsi sendiri apa kebijakan yang diambil atau mungkin treatment yang dilakukan untuk memenuhi ini, Pak? Ya, terima kasih. Nah, ini mohon maaf nih. Saya sapa dulu mungkin Bang Nirwan, Kadis Kota, Kadis Kota. Kemudian mohon izin nih Pak, ini dari KPU Provinsi dan KPU Muara Jambi. Ya, dan KPU Muara Jambi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, memang kami sudah rapatkan tanggal 17 kemarin, kebetulan rapatnya di kantor Dinas Dukcapil Kota ini di ruangnya Pak Nirwan. Ya. Kemudian juga secara nasional kita sudah diajak rapat juga oleh Dirjen Dukcapil dan Pilihan Dalam Negeri, karena ini berkaitan dengan pileg dan untuk kepentingan pilpres dan pileg. Ya. Memang apa yang disampaikan kemarin benar sesuai dengan hasil rapat pleno KPU. Memang ada lebih kurang 54.194 jiwa yang pemilih potensial yang belum memiliki KTPL, KTP elektronik gitu ya, atau belum melakukan perekaman di dalam sistem data kita. Ya. Nah, tadi mungkin sudah jelas, Bang Dirwan sudah menjelaskan, mungkin detailnya gimana. Memang dari hasil rapat koordinasi kita kemarin dengan teman-teman Dukcapil Provinsi Jambi, dari 54.000 sudah ada progres sekitar 6.000-an. Itu seprovinsi Jambi, Pak ya? Iya, seprovinsi Jambi. Oke. Kebetulan yang kota ini cukup banyak, sudah 2.500 sudah mereka melakukan perekaman gitu. Ya. Nah, kalau saya Provinsi Jambi, ini ada dari 54.194 yang pemilih potensial yang belum memiliki TPL dan belum melakukan perekaman, itu sudah ada progres dari teman-teman ini sebanyak 6.800 sekian, atau sisanya sekitar 48.000 lagi, Pak. 48.124 yang akan kita
menjadi target kinerja kita sampai dengan Desember 2023 ini. Nah, dengan beberapa, mohon maaf Pak, saya potong. Kalau dari beberapa kendala tadi, misalnya tadi Pak Nirwan juga sempat membahas, misalnya berkaitan dengan keterbatasan belangko, terus yang kedua, tentu ini kan tidak mudah untuk sekian banyak orang, untuk kemudian untuk menjemput bola dengan sekian banyak orang ini Pak, dalam waktu yang juga kita katakan sudah sangat dekat untuk penyelenggaraan pemilu ini Pak. Apakah apakah masih memungkinkan Pak? Kita harus optimis karena ini kan perhelatan negara. Ya. Jadi secara nasional ini kan bukan permasalahan Provinsi Jambi saja, ya, ini betul. Permasalahannya adalah secara nasional. Nah, kita juga akan mencoba memenuhi target yang perekaman itu sembari kita menunggu belangko yang akan didistribusikan oleh dari Dirjen Dukcapil ke dalam negeri. Nah, atau ada mungkin kebijakan lain yang mungkin masyarakat juga pernah mendengar, misalnya berkaitan dengan istilahnya KTP virtual begitu Pak, KTP digital. Oh, IKD ya. Ya. Sejauh mana keberlakuan IKD itu gitu? Nah, ini kan harus dibahas dulu Pak dengan teman-teman dari KPU. Apakah kebijakan itu memungkinkan? Ya. Kalau pemilu tahun dulu, KPU bisa menerbitkan suket sebagai salah satu alat untuk memilih ya. Tapi yang pasti mereka masuk dalam daftar dalam DPT. Ya. Nah, sekarang ini kami belum mendapat informasi ini dari teman-teman KPU. Apakah nanti ketika ini tidak terkejar rekamannya, yang kondisi persoalan mungkin belangko, kemudian alat rekam dan lain sebagainya, ada kebijakan yang akan dikeluarkan, apakah nanti EKD itu Mas, itu akan bisa digunakan, tapi ya KTP-nya harus keluar dulu gitu, baru bisa kita gunakan, kamu secara mersa. Nah, kita sudah koordinasi ke Dirjen Dukcapil bahwa untuk memberikan IKD itu, untuk menggunakan IKD itu sebagai data elektronik, itu KTP-nya harus kita keluar dulu. Jadi harus ada fisiknya terlebih dahulu begitu ya? Iya, fisiknya keluar dulu. Nanti itu bisa kita lakukan bisa di set dengan aplikasi IKD. Baik. Tapi kalau fisiknya tidak keluar, ya itu nggak bisa Mas, nggak bisa. Ya, baik. Mungkin itu. Baik, ini saya perlu ke KPU Provinsi nih, Bang Paul. Ini kan ada akhirnya mengerucut ada dua persoalan sih saya mencatat ya. Pertama adalah berkaitan dengan kalau berkaca dari pemilu-pemilu yang lalu itu kan ada keberadaan suket. Nah, tentu pertanyaan pertama, apakah suket masih bisa diberlakukan untuk pemilu 2024? Tentu yang kedua tadi berbicara juga bahwa IKD itu ternyata tidak bisa juga keluar, tetap juga harus keluar fisik, memiliki KTP elektronik. Di satu sisi tadi juga dibahas bahwa ini kita punya keterbatasan dengan jumlah belangko dan sebagainya. Walaupun ya kita sepakat, kita harus optimis dengan itu. Tapi berkaitan dengan hal ini kan tentu perlu ada langkah juga. Nah, sejauh mana pengakuan terhadap dua persoalan ini, Bang? Ya, yang pertama terkait suket. Pertanyaannya adalah Dukcapil masih mengeluarkan suket atau tidak? Itu kan yang wewenang untuk mengeluarkan suket ini kan Dukcapil. Nah, hari ini bagaimana Pak? Apakah masih memiliki kewenangan itu? Biasanya suket itu dikeluarkan berdasarkan ada instruksi dari Dirjen Dukcapil. Jadi saat ini? Ya, saat ini belum. Tidak. Saat ini belum ya. Oke. Ya, nah, karena memang suket itu surat keterangan pengganti KTP itu kan tidak ada lagi dikeluarkan oleh Dukcapil. Saat ini kan belum ada dikeluarkan. Nah, yang berbasis secara de jure, DPT kita itu kan basis de jure. Basis de jure itu adalah KTP elektronik, gitu kan. Nah, yang mengeluarkan KTP elektronik itu adalah Dukcapil. Makanya terkait tentang, karena kan tidak mungkin KPU yang ngurusin KTP, yang membuat KTP yang segala macam kan. Nah, KPU itu cuma mendata berdasarkan hasil ketika pemilih itu sudah memiliki KTP dan dia terdata, ya kan? Nah, bagaimana sekarang kita mendorong sekarang? Kemarin beberapa minggu yang lalu kita sudah silaturahmi dengan Pak Gubernur, kita sampaikan dengan Pak Gubernur, karena poin penting itu Pak Doni adalah catatan kita itu adalah hasil evaluasi dan refleksi pada Pilkada 2020 yang lalu. Kenapa kita pemungutan suara ulang? Karena faktor ini. Daftar pemilih ini. Ya kan? Karena faktor ini kan. Nah, maka kita akan mendorong ini. Bahkan kita juga menyampaikan ke KPU Republik Indonesia melalui Dirjen, nanti melalui KPU ke Dirjen Dukcapil, karena kita di Jambi sudah dimintain data kan, berapa pemilih potensial non KTP di Jambi, bahkan itu di seluruh Indonesia.
Nah, itu sudah kita sampaikan. Terkait tentang sekarang kami jajaran di KPU Kabupaten Kota, kami mendorong teman-teman KPU berkoordinasi dengan Dukcapil setempat untuk melakukan proses perekaman ini. Yang belum merekam segera dilakukan perekaman, yang sudah merekam mohon segera untuk diterbitkan ke TPL. Dan ini sudah kita sampaikan dengan Pak Gubernur, agar ini nanti kita akan duduk bersama KPU, Bawaslu dengan Dukcapil, seluruh provinsi Jambi ini, seprovinsi Jambi ini untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan 54.000. Tapi bukan berarti 54.000 ini tidak bergerak. Ini sudah bergerak. Tadi Pak Dukcapil dari Provinsi Jambi sudah menyampaikan ada berapa progres di per bulan Juli ini. Jadi per bulan Juli ini kita angkanya tidak 54.000 lagi. Artinya sudah terus bergerak, mengalami pergerakan terus kan. Mudah-mudahan nanti per Desember di akhir tahun ini itu angka itu akan terus berkurang dan kita juga berharap ini nol. Kita juga berharap ini persentasenya nol kan. Artinya segala kebijakan tadi. Jadi gini, bukan berarti nanti 14 terus pertanyaan muncul. 14 Februari kalau orang tidak punya KTP yang sudah masuk DPT, yang belum memiliki KTP apakah bisa milih? Kita tidak menghilangkan hak pilih. Maka itu yang saya sampaikan tadi, dia bisa menunjukkan KK, kartu keluarga. Dalam kartu keluarga, karena basis kita DPT itu juga adalah NIK, nomor induk kependudukan. Di dalam KK itu ada NIK, ya Pak Kadis. Nah, jadi NIK itulah yang nanti yang menjadi dasar kita pemilih itu bisa memilih ketika dia sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Terkait yang poin kedua digital, kita sekarang lagi menyusun, bahkan masih uji publik terkait penyusunan peraturan KPU terkait tentang pemungutan dan penghitungan suara. Nah, itulah nanti di mekanisme bagaimana. Karena memang yang kata Pak Kadis Dukcapil Provinsi Jambi tadi, bahwasanya KTP yang dalam bentuk digital itu kan orang yang sudah punya KTP. Artinya memindahkan dari fisik ke digital. Iya, dari fisik ke digital. Artinya gini, ketika pemilih itu lupa membawa KTP, datang ke TPS lupa, apakah bisa secara legalitas dia menunjukkan KTP dalam bentuk digital? Nah, ini kan yang kita masih dalam uji publik dalam peraturan PKPU. Apakah nanti wajib membawa KTP secara atau fisik atau dengan digital? Karena kita di setiap tahapan juga melalui sistem teknologi juga kan. Jadi nanti di daftar pemilih kita juga menggunakan sistem kita Sidali namanya. Bahkan berapa tahapan-tahapan kita juga menggunakan sistem informasi teknologi yang sekarang terus berkembang kan. Gitu Pak. Baik. Saya ke KPU Muaro Jambi. Kenapa KPU Muaro Jambi ini saya pikir termasuk kawasan yang juga sangat signifikan di saat bicara daftar pemilih gitu. Satu ya berkaitan dengan presiden pemilu lalu. Terus yang kedua berbicara tentang pergerakan pemilih di Muaro Jambi itu luar biasa. Kawasan kampus, kawasan perusahaan dan sebagainya. Ada tidak temuan-temuan lain Bang berkaitan dengan itu di kawasan itu di Muaro Jambi? Tidak ada, paling di kemarin kan kita ke LP. Nah, itu paling ini progresnya di LP itu kan dia ini fluktuatif. Nah, itu kan khusus itu kan lokasi khusus itu kan. Nah, jadi dari awal waktu penetapan DPT itu kan ada sekitar 192 kan. Nah, terus itu bisa berkurang dan bisa bertambah gitu. Ya, LP itu ya. Di LP gitu, kan. Gitu. Nah, kalau kawasan misal kawasan kampus gitu itu kan banyak artinya pergerakan masyarakat di sana itu bisa dikatakan sangat cepat. Termasuk juga perbatasan kota dan sebagainya. Terdata tidak ada kemungkinan misalnya migrasi penduduk dan sebagainya di kawasan itu. Sebenarnya kalau migrasi penduduk jelas ada. Tapi kita kemarin sudah juga ketemu dengan pihak UIN dan mereka tidak menyanggupin kalau seandainya ada di situ TPS khusus, lokasi khusus itu. Karena kesulitan pendataan itu tadi kan. Yang kedua mungkin hari itu mungkin hari libur gitu menurut mereka gitu, ada kesulitan untuk mereka itu membuat TPS di lokasi. Tapi tidak dikhawatirkan akan mengganggu proses pemilihan di kawasan-kawasan TPS umum begitu ya? Tidaklah, karena gini, pada dasarnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fahrul Razi tadi, bahwasanya kita itu tidak menghilangkan hak pilih. Pada dasarnya mereka ini sudah terdaftar di daftar pemilih dan daerah masing-masing gitu kan. Nah, paling yang jauh-jauh lah itu nanti seperti apa gitu kan. Tapi adalah ini istilahnya itu kan solusinya kan di DPTB itu kan. Nah, karena kalau seandainya mereka memang di Unja tidak mengadakan lokasi khusus, TPS lokasi khusus itu, mungkin mereka bisa mengusulkan di daerah pemilih asal gitu kan, mau milih di mana gitu kan. Nah, di luar yang
kampus tadi kan seperti Unja, UIN tadi itu kan, nah, itu kan ada itu. Baik, tapi ada yang masih menggantung tadi Pak Nirwan terkait mengenai begini. Ada juga kekhawatiran masyarakat. Ini kan persepsi masyarakat ya. Kota Jambi, Muara Jambi, dan bisa dikatakan itu kawasan beberapa kabupaten lain juga di Provinsi Jambi maksudnya, itu kawasan yang bisa dikatakan pertumbuhan dan perkembangan penduduknya sangat fluktuatif. Pergeseran masyarakatnya tinggi, terutama di Kota Jambi, termasuk Muara Jambi gitu ya. Nah, termasuk Kota Jambi misalnya. Nah, hari ini kan pertambahan penduduk, berkurangnya penduduk, itu kan bisa dikatakan sangat cepat di Kota Jambi. Nah, apakah itu nanti juga berpengaruh terhadap daftar kependudukan? Atau memang ada misalnya, udah oke, kita stop dulu untuk penerbitan perpindahan penduduk atau penambahan penduduk begitu? Nah, kalau menurut tentuan kita tetap layanin perpindahan. Oke. Kalau di Kota Jambi itu rata-rata saya tertanggal satu hari itu lebih kurang 80 orang yang pindah datang. Satu hari? Satu hari. Itu bisa pindah antar kabupaten, antar provinsi, maupun antar kecamatan. Kalau antar kabupaten itu ya lebih kurang ya sekitar 30 lah antar provinsi. Setiap hari itu? Setiap hari. Ya, itu mungkin bisa sekolah, karena mungkin pekerjaan, atau mungkin sesuatu sehingga dia pindah keluar dalam maupun keluar Jambi. Baik, nah mencermati itu Bang Prodi, sebelum saya ke Pak Arif. Ini kan bagaimana nanti misalnya, tadi kan bahkan luar biasa loh, satu hari 80 orang pindah. Dan termasuk masuk ke Kota Jambi. Itu kan nanti juga akan berpengaruh terhadap, apakah berpengaruh terhadap daftar pemilih? Di Kota Jambi, misalnya Kota Jambi ya, case-nya Kota Jambi saja. Iya, sekarang ini kan gini, dalam DPT kalau di Kota Jambi itu kan DPT-nya berapa ya? DPT udah ditetapkan kemarin kan? Ditetapkan gitu ya. Oke. Sekitar 400 ya, sekitar 400 yang 1.900 TPS kalau salah. 451.000. Nah itu sekitar 400 ribuan yang sudah ditetapkan dalam DPT kan. Nah ini kan bukan misalnya di Kota Jambi nih, ada pemekaran wilayah kelurahan misalnya kan, pemekaran wilayah. Nah ini kan otomatis kan berubah status administrasi kependudukannya kan, iya kan, itu kan otomatis kan berubah. Nah sekarang ini perlu diketahui juga, kami juga sekarang lagi mendata alamat TPS juga nih, ini kan, karena harus sinkron dengan jumlah DPT, sinkron dengan pemilih yang di dalam DPT, karena tidak mungkin nanti DPT-nya dengan TPS-nya berbeda wilayah, ya kan. Nah ini juga kita lagi dalam proses pendataan. Nah terkait tentang kasus-kasus yang hal yang demikian, tentu kita tetap berbasis nanti ketika dia sudah pindah. Sekarang gini, contohnya Pak Doni ini sekarang masuk DPT nih, dia masuk DPT megang KTP Jambi. Pada hari H dia pindah ke Kerinci, tapi dia sudah pindah domisili ke Kerinci. KTP-nya KTP Kerinci sudah. Sudah KTP Kerinci. Sementara dia DPT-nya DPT di sini. Nah maka itu nanti akan kita masukkan dalam kategori DPTB. DPTB dia. Maka dia kita masukkan dalam kategori DPTB, daftar pemilih tambahan. Dengan dia artinya dengan status dia pindah memilih nanti. Walaupun memang KTP dia sudah pindah domisili di Kerinci. Maka itu masuk dalam statusnya nanti DPTB. Karena setelah penetapan DPT ini. Karena setelah penetapan DPT. Jadi statusnya adalah daftar pemilih DPT, tambahan. DPTB. Jadi ruang itu yang saya sampaikan di awal. Jadi DPT ini bukan kunci akhir. DPT ini bukan kunci akhir. DPT ini setelah DPT kita ada nanti saluran-saluran ketika masyarakat mau memilih. Kalau dia milih, Pak, saya ini tidak bisa milih yang di daerah DPT asal saya mau pindah. Apakah saya boleh? Bisa. Dengan kategori namanya DPTB. Pak, saya ini tidak masuk dalam DPT. Tapi saya punya KTP. Apakah saya bisa milih? Bisa. Namanya daftar pemilih khusus atau DPK. Jadi kita ada saluran-saluran. Artinya apapun itu masyarakat tidak perlu khawatir bahwa jadi prinsipnya KPU itu tidak menghilangkan hak orang untuk memilih. Semuanya ada solusinya. Semuanya ada saluran-saluran sepanjang memang kita menjalankan sesuai dengan prosedur dan pedoman-pedoman yang sudah diatur gitu. Baik, saya menyapa Pak Arif lagi, Pak Arif Budiman. Masih tersambung dengan kami Pak Arif? Halo? Ya, masih Pak, monitor. berkaitan dengan daftar data kependudukan lah secara umum, kita keluar dari DPT ya. Artinya data kependudukan ini merupakan hal yang pergerakannya juga sangat cepat Pak, termasuk lahir, wafat, meninggal dunia dan sebagainya. Sebenarnya kan kalau dalam beberapa kita bicara presiden pemilu-pemilu lalu misalnya, berkaitan juga dengan bahwa tidak banyak masyarakat yang akhirnya melaporkan kematian, kelahiran, pernikahan dan sebagainya. Artinya menimbulkan ketidakakuratan terhadap DP4 kita begitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendala yang paling besar untuk artinya memvalidkan betul DP4 kita itu, Pak Kadis?
Baik, DP4 ini secara prinsip dikeluarkan oleh Dirjen ya, Dirjen Dukcapil di Jakarta Pusat. Gitu. Secara prinsip ya terkait dengan fakta yang kita temui di dalam DP4 itu kebanyakan terjadi pertama orang yang meninggal masih masuk dalam DP4. Ini dampak terhadap kurangnya tidak ada laporan dari masyarakat untuk perubahan akta kematian. Nah, ketika ini akta kematian dari Dukcapil tidak terbit, otomatis data tersebut masih ada di dalam KK, kartu keluarga. Kemudian juga ada masalah pindah datang. Pindah datang ini juga terkadang sebenarnya ini pindah datangnya agak kecil kemungkinannya. Terjadi miss ya. Tapi terkadang masih ada kadang-kadang ini mereka ini yang di mana mereka terdaftar, kemudian dia mendaftar di tempat yang baru, tempat lokasi pindah yang baru. Terkadang ada yang lupa, ada yang miss gitu. Karena kan menggunakan aplikasi ini kadang-kadang ketika mau dirubah gitu Pak. Jadi putus sinyal dan sebagainya. Ini juga berdampak terhadap masih adanya data itu dalam DP4. Kemudian juga banyak hal-hal lain yang memang ya dalam tanda kutip hal-hal yang memang yang di luar dugaan kita kan. Kadang ada yang memang manipulasi dan lain sebagainya, ada yang memiliki nik dan lain sebagainya. Itu kan ya kasuistis sifatnya. Ini tidak kita generalisasikan. Ini masih ada. Oleh karena itu kami sekarang ini dengan teman-teman Dukcapil sudah mensosialisasikan kepada masyarakat agar melaporkan melalui pemerintah desa setempat terhadap adanya mutasi terhadap adanya kematian yang ada di masing desa. Ya, baik. Nah, ya mungkin itu Pak. Ya, baik. Saya ke Bang Al-Muntakin nih. Lagi-lagi Muara Jambi Bang. Muara Jambi ini kan termasuk juga kawasan yang pertama berdekatan dengan kota. Ya. Terus yang kedua banyak potensi pemilih yang sebenarnya tidak terdaftar di DPT Muara Jambi, tetapi tinggal dan berdomisili baik secara tetap atau tidak di Muara Jambi. Nah, terhadap hal-hal seperti itu, apakah juga sudah dilakukan pendataan, Bang? Terhadap perusahaan, kampus dan sebagainya? Kalau pendataan belum ada pendataan kan. Tapi kita sudah melakukan sosialisasi terkait DPTB tadi. Benar kata Pak Rozi tadi. Artinya apa? Ketika misalkan Bapak gitu kan, KTP-nya terdaftar DPT-nya di Kerinci, tapi Bapak domisili di Muara Jambi, gitu kan? Misalnya. Tapi tetap Bapak nanti minta apa istilahnya itu? Form A5. Ya pemilih asal gitu kan, tempat asal milih nanti baru kita daftar ke TPS di mana nanti Bapak domisili gitu. Artinya tetap ada itu salurannya itu. Salurannya tetap ada. Tapi kalau potensi-potensi misalnya begini terkait mengenai mobilisasi pemilih dan sebagainya ke kawasan sana, apakah ada potensi-potensi ke arah sana juga dalam kajian sejauh ini? Kalau sejauh ini nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Tapi yang jelas itu tadi tuh, yang jelas kita di setiap kecamatan, di setiap kelurahan, tiap desa sudah melakukan sosialisasi terkait yang DPTB tadi itu. Ya, DPTB. Nah, orang yang misalkan mau melakukan rawat inap jalan ketika pas pada saat hari H gitu kan. Misalkan posisinya dia kuliah di mana gitu kan. Atau misalkan yang tadi itu kan pindah domisili kan. Tetap itu tadi tuh. Mengajukan permohonan ke tempat asal dia memilih gitu, yang terdaftar DPT-nya tadi, baru nanti. Artinya salurannya tetap ada gitu. Baik. Artinya apa? Tidak ada hak pilih mereka ini dihilangkan gitu. Kita tetap hak pilih mereka ini tetap dengan saluran yang telah ditetapkan oleh KPU tadi. Nah, baik, ini mungkin mendekati akhir acara, Bang Paul. Kita tadi telah bicara tentang regulasi, kemudian solusi yang ditawarkan. Tapi ini kan kembali kepada sejauh mana proaktif masyarakatnya sendiri yang sebagai pemegang hak pilih itu. Nah, persoalan tadi kita berbicara dia bisa masuk ke dalam DPTB. Tapi kan tidak, ya kita mengakui mungkin KPU telah melakukan sosialisasi itu. Tetapi kan berbicara kembali ke masyarakatnya. Nah, bagaimana menanggapi hal itu, Bang? Ini kan berpengaruh nanti kepada misalnya penggunaan hak pilih, gitu kan? Itu kan berpengaruh ke sana nanti. Ya, pasca kita menetapkan DPT, tentu kan yang kita lebih maksimalkan itu adalah bagaimana nanti partisipasi masyarakat dalam ikut memilih dan datang ke TPS.
Itu yang lebih kita memaksimalkan. Iya. Regulasi sudah, saluran sudah. Semua proses sudah, dalam penyusunan daftar pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ini sudah kita lakukan dan kita laksanakan sesuai dengan prosedur. Artinya nanti bagaimana tugas kita bersama-sama memaksimalkan 2,6 juta itu pemilih di itu Provinsi Jambi bisa datang ke TPS dan ikut berpartisipasi. Artinya kita lebih memaksimalkan, ya kan, lebih memaksimalkan tingkat partisipasi pemilih, terutama masyarakat 2,6 juta itu datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Nah, sekarang ada beberapa catatan-catatan yang masih tercatat, yang itu sekarang kita lakukan proses sekarang masih kita lakukan proses koordinasi. Misalnya yang belum merekam yang masuk DPT yang belum memiliki KTP, kita koordinasi dengan Dukcapil, mendorong jemput bola, melakukan upaya semaksimal mungkin melakukan perekaman dan pencetakan KTPL. Karena pasti ada solusi-solusi, ada persoalan, pasti ada solusi-solusi yang itu bisa kita bangun dan berkoordinasi bersama semua pihak. Artinya pada prinsipnya adalah bagaimana hari ini KPU dan semua jajaran dan tentu juga pemerintah menjamin hak pilih itu. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bang Faru Rozi, Sama-sama, terima kasih Pak Nirwan, Pak Arief Budiman juga tentunya dalam dialog Rumah Demokrasi ini. Pada prinsipnya adalah kedaulatan rakyat itu berada pada tangan rakyat tentunya, dan bagaimana rakyat juga menyadari keberadaan hak konstitusional mereka dan terjaminnya hak konstitusional mereka. Semua tidak bisa diserahkan kepada KPU dan pemerintah saja. Perlu kerja sama kita bersama untuk menjamin pemilu 2024 sukses dan berhasil hendaknya. Saya Dodi Yusra undur diri dan kita jumpa lagi dalam Rumah Demokrasi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.